Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali bersama Bapak Muhammad Amin Natsir, peserta dari PLP Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Geografi. Nah, baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati Bapak pimpin. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Baik, sebelumnya Bapak mengingatkan, silakan kalian absen terlebih dahulu di e-learning yang telah disediakan. Yang tidak hadir silakan bisa menghubungi Bapak lewat WhatsApp ataupun lewat telepon. Nah, baik, sudah. Nah, sekarang siapkan alat tulisnya. Pada pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai potensi dan pengelolaan sumber daya pariwisata. Nah, sebelumnya kalian pada pertemuan kemarin belajar mengenai potensi pengelolaan sumber daya kehutanan. Masih pada ingat kan mengenai potensi kehutanan di Indonesia? Nah, sekarang kita akan melanjutkan berkaitan dengan pariwisata. Nah, sebelum lanjut pada materi, kita harus terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajarannya. Nah, untuk pembelajaran kali ini memiliki tujuan pertama, mengenal dan memahami sebaran sumber daya pariwisata di Indonesia. Nah, yang selanjutnya mampu menganalisis persebaran sumber daya pariwisata di Indonesia. Selanjutnya memahami dan mampu menunjukkan persebaran sumber daya pariwisata di Indonesia. Dan yang terakhir, berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, kolaboratif, dan terampil menganalisis sumber daya alam di Indonesia. Selain itu juga kita harus memahami terlebih dahulu kompetensi dasar berkaitan dengan pembelajaran kali ini. Pertama, berkaitan dengan kompetensi inti. Pada poin ketiga, membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Yang selanjutnya berkaitan dengan kompetensi dasarnya pada poin 3.3.3, menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, baik ya. Sekarang sebelum kita melanjutkan pada materi inti, kita sedikit ada tampilan berkaitan dengan infografis pariwisata di Indonesia. Bisa kita lihat ya, di sini ada infografis dari Indonesia Baik.id. Nah, ada 5 program pengembangan dunia usaha dan pariwisata. Nah, sudah kita ketahui juga kan, Indonesia saat ini tengah mengembangkan pariwisata secara besar-besaran ya di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Nah, ternyata di sini ada berkaitan dengan infografisnya ya, pengembangan 5 kawasan ekonomi industri. Nah, di sini ada 5 wilayah. Yang pertama Sorong, Tanjung Kelayang, Maloy Batuta, Trans Kalimantan, lalu ada Morotai dan Bitung. Nah, ini berkaitan dengan peningkatan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ada pengembangan 3 kawasan industri. Nah, sekarang sudah kita ketahui ada 3 wilayah yang telah pemerintah berupaya mengembangkan kawasan pariwisata tersebut. Yang pertama ada di Danau Toba, yang selanjutnya Borobudur, dan yang terakhir ada di Mandalika. Bagus ya. Upaya Indonesia dalam mengembangkan pariwisata. Nah, yang selanjutnya berkaitan dengan industri juga nih. Yang pertama ada Seibike, lalu ada Morowali, dan yang terakhir ada Banteng. Nah, selanjutnya berkaitan dengan peningkatan iklim investasi dan lapangan kerja. Ada pengembangan layanan perizinan terpadu, persaingan usaha sehat, dan peningkatan perlindungan konsumen. Nah, selain itu juga ternyata Indonesia pada saat ini terus mengembangkan ekonomi ekspor barang dan jasa juga ya, tidak hanya meningkatkan kualitas hasil industri, hasil Indonesia, hasil dalam negeri saja, tapi juga mampu
mengekspor barang dan jasanya tersebut. Selain itu juga ada lagi nih berkaitan dengan Indonesia sebagai tujuan wisata terbaik dunia ya. Masih tentang infografis juga, infografis pariwisata Indonesia. Nah, dari sini ternyata Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan tujuan wisata terbaik di dunia versi Connect Travel 2009. Apa yang menjadikannya terbaik? Perlu kita ketahui juga kenapa Indonesia menjadi tujuan wisata terbaik di dunia. Nah, ternyata di sini ditemukan dari hasil data Indonesia itu menempati ranking pertama di atas dari Thailand, Portugal, Sri Lanka dan lain sebagainya. Sudah menemukan ternyata Indonesia itu menjadi tujuan wisata terbaik di dunia juga ya. Nah, di sini berkaitan dengan kekayaan alam dan budaya. Nah, apa sih yang menjadi daya tarik di Indonesia menurut para wisatawan? Nah, yang pertama berkaitan dengan banyaknya pilihan destinasi. Nah, sudah pasti pada tahu kan, setiap wilayah di Indonesia pasti memiliki destinasi wisatanya masing-masing, baik itu wisata alam, budaya dan lain sebagainya. Contoh misalnya di Tasikmalaya. Tasikmalaya pasti memiliki destinasi wisata tersendiri ya. Misalnya di Galunggung atau misalnya di pantai selatannya dan lain sebagainya, banyak sekali, setiap wilayah pasti ada, baik itu di Tasikmalaya ataupun tetangga wilayahnya ada di Ciamis juga memiliki potensi destinasi wisatanya tersendiri, sehingga banyak sekali pilihan destinasi yang tersedia di Indonesia. Selain itu juga ada resort modern. Sudah pastilah setiap wisatawan yang berkunjung pasti akan mencari penginapan atau tempat untuk menginap secara sementara. Selain itu juga pantai-pantai yang terpencil, sehingga karena pantai-pantai terpencil ini sehingga masih asri, lalu masih lingkungannya masih terjaga, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik itu mancanegara maupun dalam negeri. Selain itu ada beragam candi. Nah, ini berkaitan dengan keanekaragaman budaya di Indonesia ya. Banyak sekali candi yang terdapat di Indonesia, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Indonesia. Nah, yang terakhir ada Bali sebagai budaya yoga ataupun spa. Nah, ini sudah kita ketahui juga, Bali sebagai surganya destinasi wisata dunia. Nah, para wisatawan baik dari luar negeri maupun dalam negeri pasti sudah pada tahu tentang Pulau Bali, karena di sana banyak sekali terdapat destinasi wisata yang sangat menarik sekali dan selalu menjadi pusat para wisatawan untuk berkunjung. Nah, ini sumbernya dari akurat.com. Silakan kalian bisa cari sumber-sumber lain berkaitan dengan pariwisata Indonesia. Nah, baik, kita lanjut kepada materi inti. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang pariwisata, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu pariwisata. Nah, ada yang tahu tentang pariwisata? Pariwisata atau misalnya kalian pernah liburan kah ke suatu tempat, lalu bisa mengunjungi tempat-tempat yang menarik seperti misalnya Galunggung untuk camping, lalu ada situ gede untuk rekreasi dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu kegiatan pariwisata ya. Nah, baik, kembali lagi ke sini. Secara pengertian atau secara definisi, pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lain dengan bukan tujuan untuk berusaha atau untuk mencari nafkah di tempat yang terkunjungi, melainkan semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Nah, di sini dapat kita tarik konsep pengertiannya. Jadi secara pengertian itu pariwisata merupakan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk berrekreasi, mendapatkan hiburan, memenuhi keinginan, hasrat keinginan liburan dan lain sebagainya. Nah, itu secara konsep pengertian pariwisata. Nah, pembangunan sektor pariwisata di Indonesia sangatlah penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk, membuka lapangan pekerjaan,
meningkatkan pendapatan dan mendorong pembangunan sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Sudah pastilah ketika pembangunan pariwisata di Indonesia atau di suatu wilayah diupayakan dengan tujuan meningkatkan kualitas masyarakatnya, maka otomatis ketika pariwisata itu dibangun, maka masyarakat di sekitarnya juga akan mendapat dampaknya. Nah, lanjut ya. Nah, ternyata potensi pariwisata di Indonesia saat ini dikenal memiliki keindahan alam yang berpotensial sebagai lokasi wisata. Selain itu ada pula potensi kesenian budaya sebagai daya tarik wisatawan. Jadi pola pikir kita berkaitan dengan pariwisata itu tidak hanya berkaitan dengan keindahan alam saja. Ternyata budaya, adat istiadat, kebiasaan orang pada suatu tempat juga bisa menjadi wisata atau menjadi potensi pariwisata di wilayah tersebut. Misalnya di Tasikmalaya ada Kampung Naga. Nah, di sana ada berbagai kesenian, adat istiadat, budaya yang mempunyai ciri khas tersendiri. Makanya di sana juga bisa berpotensi untuk pembangunan pariwisata berkaitan dengan kesenian maupun budaya. Dengan adanya keanekaragaman wisata dan ketersediaan sarana prasarana, mendukung pariwisata diharapkan dapat menggerakkan perekonomian rakyat. Banyak sekali ya, di sini ada contoh gambarnya. Ada Candi Borobudur, lalu pantai Tanjung Lesung dan lain sebagainya, Pulau Komodo. Banyak sekali potensi pariwisata di Indonesia. Lanjutnya, ternyata secara potensinya Indonesia itu mempunyai empat potensi pariwisata yang terbagi. Pertama, wisata bahari, lalu wisata alam, wisata budaya, dan wisata pertanian. Nah, baik, kita akan bahas secara satu persatu berkaitan dengan potensi wisata ini. Yang pertama, kita akan coba membuka wisata bahari. Nah, kita klik ya. Nah, wisata bahari merupakan suatu kegiatan pariwisata di bidang perairan seperti berlayar, menyelam, berselancar, mendayung, dan sebagainya. Bisa dikatakan mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkannya wisata bahari karena Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah pesisir mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkannya wisata bahari. Sudah kita ketahui juga kan, tadi Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan bahkan jutaan pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga mempunyai potensi yang banyak sekali berkaitan dengan wisata bahari atau wisata laut. Contohnya bisa kita lihat di sini ya, ada wisata Karimun Jawa di sebelah utara provinsi Jawa Tengah yang mempunyai keindahan karangnya, lalu pesisir pantainya yang masih asli dan sebagainya. Lalu ada Bunaken di Sulawesi Utara dengan keindahan karangnya juga yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Lalu ada pulau-pulau di Maluku dan Riau. Lalu di daerah dekat dengan kita juga ada di Pantai Pangandaran, keindahan pantainya. Nah, banyak sekali ya berkaitan dengan wisata bahari. Sudah mulai paham kan berkaitan dengan wisata bahari? Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan wisata bahari? Silahkan kalian tulis ya di catatan kalian masing-masing. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Lanjut, tadi kita sudah belajar mengenai wisata bahari. Kita akan berpindah lagi ke wisata yang lainnya nih. Ada wisata alam, budaya, dan pertanian. Nah, kita akan coba pilih. Pertama, yang selanjutnya coba kita membuka wisata alam. Wisata alam apa sih? Wisata alam merupakan kegiatan berwisata yang mengandalkan keindahan alam dan kondisi lingkungan yang masih alami sebagai daya tariknya. Dalam melakukan wisata alam, wisatawan harus tetap memperhatikan kelestarian dan menjaga lingkungannya. Jadi tidak hanya menikmati saja ya, wisatawan juga harus bisa menjaga lingkungan dan menjaga kelingkungan yang akan tetap lestari, akan tetap asli, dan selalu menjaga kebersihan. Nah, bisa kita lihat ya di monitor atau di layar. Nah, di sini
karena keunikannya Indonesia mempunyai banyak sekali wisata alam yang tersebar di berbagai tempat, dimulai dari Jawa Barat yang ada di tempat kita. Masih di Pangandaran juga ada wisata Grand Canyon. Nah, bisa kita lihat di pojok kanan gambar. Ini ada wisata Grand Canyon dengan mengarungi sungai, lalu juga ada Danau Toba di daerah Sumatera Utara, lalu ada Gunung Bromo, ini sudah pasti sangat terkenal sekali di Jawa Timur. Lalu ada juga ini salah satu reptil purba yang masih tersisa dan terdapat di Indonesia di Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, ini hewan komodo ya, sudah sangat terkenal sekali. Selain itu juga ada puncak tertinggi di Indonesia, yaitu puncak Gunung Jaya-Wijaya yang ada di mana? Yang ada di Provinsi Papua. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Selanjutnya berkaitan dengan wisata budaya. Kita coba ya, kita lihat apa sih yang menjadi potensi wisata budaya di Indonesia. Nah, ini ya, wisata budaya merupakan jenis pariwisata yang mengandalkan potensi kebudayaan sebagai daya tarik yang dominan dan memberikan identitas untuk pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Pariwisata budaya merupakan kegiatan yang memungkinkan wisatawan mengetahui dan memperoleh pengetahuan tentang kehidupan orang lain, menggambarkan tradisi, adat istiadat yang terdapat dalam warisan budaya suatu daerah. Nah, ini tadi juga sudah disinggungkan sebagian berkaitan dengan wisata budaya. Jadi kita mempertontonkan atau memperlihatkan bagaimana keunikan tradisi, keunikan budaya di daerah sehingga menjadi sebuah keunikan dan sebuah pariwisata. Contohnya di sini ada Bali ya, sebagai pariwisata budayanya ada tarian kecak. Nah, di sini ya. Lalu ada budaya-budaya lainnya di Bali sangat banyak sekali. Selain itu juga ini di Tanah Toraja di Sulawesi Selatan ya. Ada Tanah Toraja, lalu ada di sini Reog Ponorogo. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas keunikan pariwisata budaya. Selain itu juga ada di Solo, Yogyakarta, Candi Borobudur, banyak Candi Prambanan, banyak sekali ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan terakhir ada wisata pertanian. Nah, jadi pertanian juga tidak hanya sebagai sumber pangan saja ya. Jadi kita juga bisa memanfaatkan potensi tersebut sebagai potensi pariwisata. Nah, apa sih potensi wisata pertanian ini? Nah, potensi pertanian merupakan kegiatan berwisata yang memanfaatkan lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai objeknya. Nah, pengembangan agrowisata. Nah, wisata pertanian di sini selain ada bahasa lainnya disebut juga sebagai agrowisata. Nah, pengembangan agrowisata dapat meningkatkan komunikasi yang intensif antara wisatawan dan petani. Nah, tadi juga sudah disebutkan ya. Jadi tidak hanya kita bercocok tanam saja pada lahan pertanian, tapi karena keunikan kegiatan pertanian tersebut bisa kita manfaatkan sebagai objek atau wisata pertanian atau agrowisata. Nah, di sini contohnya ya wisata pertanian atau agrowisata. Ada di Bandung Barat, desa wisata Rende, lalu ada desa Besur di Lamongan, lalu ada ini yang sangat terkenal sekali di Bali, wisata Ubud dengan memperlihatkan bagaimana keindahan struktur pertanian di sana dengan memadukan kebudayaan khasnya. Selain itu juga ada di Jogja di desa Gejahan dengan memperlihatkan pertanian sawahnya yang dimanfaatkan sebagai potensi wisata pertanian atau agrowisata. Nah, tadi sudah kita bahas semua ya berkaitan dengan potensi pariwisata di Indonesia. Ada 4 jenis ya. Ada wisata apa yang pertama? Wisata bahari, lalu ada wisata apa? Wisata alam. Selanjutnya ada juga wisata budaya. Yang terakhir ada wisata pertanian atau agrowisata. Nah, selanjutnya kita beralih lagi. Tadi sudah kita mengetahui tentang potensi, sekarang pindah tentang pengelolaannya. Pengelolaan pariwisata di Indonesia sesuai dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya terpadu yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengelola, memanfaatkan, dan memelihara sumber daya secara lestari dan berkelanjutan. Nah, jadi di sini ada pembagiannya ya, atau ciri-ciri pembangunan pariwisata berkelanjutan. Secara umum ada 8 ciri-ciri. Yang pertama ada partisipasi, yang kedua ada keikutsertaan stakeholder, yang selanjutnya ada kepemilikan lokal, ada aspek ekonomi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, daya dukung, aspek lingkungan, dan aspek sosial. Kita bahas satu persatu ya. Pertama dari partisipasi. Nah, partisipasi merupakan peran masyarakat yang sangat penting dalam pembangunan. Jadi masyarakat itu sebagai partisipasi pariwisata. Nah, masyarakat berperan sebagai pengawas dan pengontrol jalannya pembangunan pariwisata dengan terlibat menentukan arah pembangunan seperti visi misi, tujuan, langkah-langkah, pengelolaan wisata, dan lain sebagainya. Nah, jadi masyarakat diikutsertakan atau dilibatkan sebagai partisipasi dalam pembangunan pariwisata. Selanjutnya kembali lagi kita beralih ke keikutsertaan stakeholder. Nah, apa itu keikutsertaan stakeholder? Jadi pembangunan pariwisata tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja ataupun hanya 1-2 orang saja, melainkan semua pihak ikut terlibat, meliputi institusi LSM, sukarelawan, pemerintahan daerah, asosiasi wisata, masyarakat, dan semua pihak berpengaruh dan terlibat dalam pembangunan pariwisata. Nah, ini stakeholder ini dimaksudkan ini berkaitan dengan kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok pemerintahan, pihak-pihak lainnya yang ikut membangun pariwisata. Next ya. Selanjutnya berkaitan dengan kepemilikan lokal. Kita coba lihat ya. Nah, kepemilikan lokal merupakan pembangunan pariwisata yang dapat membuka lapangan pekerjaan yang besar apabila dikelola dengan optimal. Pendidikan dan pelatihan sebagai pendukung setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis atau wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Jadi potensi wisata daerah dikembangkan oleh pihak daerah atau masyarakat daerah, dan kepemilikannya juga itu milik para masyarakat di daerah atau milik masyarakat Indonesia. Nah, sudah pada paham kan? Ini ada tadi sampai mana? Partisipasi, keikutsertaan stakeholder, lalu kepemilikan lokal. Selanjutnya kita ke aspek ekonomi ya. Nah, pembangunan berkaitan dengan aspek ekonomi. Nah, pembangunan pariwisata tidak terfokus pada peningkatan pendapatan saat ini saja. Kegiatan ekonomi jangka panjang perlu dipikirkan dengan layak, salah satunya dengan memelihara lingkungan. Nah, lingkungan yang terjaga dan baik merupakan daya tarik wisata sehingga daerah wisata banyak yang mengunjungi, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, peluang kerja yang banyak. Nah, ini juga tadi berkaitan dengan tujuan pengembangan pariwisata ini sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana aspek ekonomi juga ikut serta dan ikut menjadi sebuah daya dukung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, apabila misalnya suatu wilayah dikembangkan pariwisata, otomatis dampaknya juga tadi akan terasa ya, sebagai tadi kesejahteraan meningkat, lalu ekonomi masyarakat setempat juga dapat meningkat. Nah, itu merupakan bentuk upaya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Penggunaan sumber daya berkelanjutan, di mana pembangunan pariwisata harus dapat memanfaatkan sumber daya yang berkelanjutan. Yang berarti dalam kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Next, sekarang kita coba berkaitan dengan daya dukung. Nah, daya dukung harus menjadi perhatian yang sangat penting, seperti daya dukung lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pemerintah, dan lain sebagainya. Pembangunan pengembangan pariwisata harus sesuai dan sejalan dengan batas-batas sosial dan lingkungan. Jadi, tidak hanya pihak-pihak tertentu saja yang mencoba mengembangkan pembangunan pariwisata, tapi semua pihak harus mendukung dan harus berupaya dalam meningkatkan
pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, baik itu sosial budayanya, ekonominya, dan lain sebagainya. Next ya, kita lanjut ke aspek lingkungan. Nah, aspek lingkungan ini memanfaatkan sumber daya pariwisata secara tidak langsung, berdampak pada aspek pendukung lainnya seperti alam, hewan, habitat, tumbuhan tertentu, dan sebagainya. Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus dapat mempertahankan proses ekologi dan melestarikan alam serta keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Jadi tidak hanya kita memanfaatkan keindahannya saja, tapi juga kita harus melestarikan. Poin pentingnya kita harus menjaga, harus melestarikan, dan kita juga bisa menikmati hasil dari pelestarian lingkungan tersebut. Lanjut ya, yang terakhir ada aspek sosial. Nah, aspek sosial nih di sini ada deskripsinya. Daerah tujuan wisata selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dengan berbagai macam karakteristik. Semakin intensif interaksi antara wisata dengan masyarakat lokal, maka pengaruh wisatawan semakin kuat. Hal ini berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti pola konsumsi, perilaku yang berubah, dan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, pendidikan, peningkatan pemahaman nilai-nilai sosial, menyaring budaya luar yang masuk, dan sebagainya. Nah, ini sebagai upaya edukasi bagi masyarakat setempat. Berkaitan dengan materinya, sampai di sini saja. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan potensi pariwisata di Indonesia dan pengembangan dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan? Nah, silakan kalian diskusi ya berkaitan dengan pembahasan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu bersama-sama. Lalu Bapak akan coba membahas secara lebih rincinya. Silakan kalian buka e-learningnya. Silakan didiskusikan melalui e-learning atau melalui grup WhatsApp kelas. Nah, sekarang kita akan coba sedikit kuis berkaitan dengan materi kali ini ya. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan ada beberapa peta berkaitan dengan wilayah-wilayah di Indonesia. Yang pertama ini ada peta Sumatera Utara. Ada yang bisa menjelaskan atau bisa mendeskripsikan apa yang menjadi pariwisata di daerah ini, di daerah Sumatera Utara? Tadi sudah dibahas ya berkaitan dengan wilayah Sumatera Utara juga. Ini ada wisata yang sedang dikembangkan pada saat ini. Wisata apa? Nah, benar, wisata Danau Toba. Nah, di daerah sini ya, ini terlihat sangat jelas sekali ya. Ada sebuah danau yang sangat luas. Ini hasil dari erupsi letusan gunung berapi di daerah sini ya. Nah, Danau Toba ini pada saat ini terus dikembangkan potensi pariwisatanya, sehingga diharapkan para wisatawan dapat mengetahui dan ingin berkunjung ke daerah atau ke destinasi wisata Danau Toba ini. Nah, ini ya salah satunya. Tidak hanya Danau Toba saja, pesisir pantai di daerah Sumatera Utara juga berpotensi sekali dalam upaya peningkatan pariwisata. Next ya, kita coba ke peta ini. Peta apa coba ini? Peta Bali ya. Peta Bali. Nah, sebagai surganya destinasi wisata ya. Baik itu dari budayanya ada, dari keindahannya ada, keindahan alamnya ada keindahan pariwisata baharinya, lalu pertaniannya juga ada. Banyak sekali, sangat lengkap ya di Pulau Bali ini. Dimulai dari tengahnya, di daerah tengah Pulau Bali ada gunung apa? Gunung Agung ya. Bisa menjadi sebagai potensi wisata mendaki. Lalu ke bagian selatan atau ke utaranya, keindahan pantainya mulai dari Pantai Kute, lalu ada Sanur, Nusa Dua, lalu ada Gilinya juga atau pulau-pulau kecilnya. Banyak sekali ya potensi pariwisata di Pulau Bali. Next ya, kita akan pindah lagi. Nah, ini ada peta provinsi Yogyakarta. Nah, sangat terkenal sekali ya Yogyakarta dengan keistimewaannya sebagai sebuah provinsi atau sebuah wilayah
yang tidak hanya mempunyai potensi keindahan alamnya saja. Jogja juga terkenal dengan potensi atau terkenal juga dengan wisata budayanya juga ya. Nah, di sana ada keraton sebagai objek wisata di daerah tersebut, dengan masih kentalnya kultur kerajaan di Jawa yang masih tersisa hingga saat ini. Lalu sebelah utaranya juga ada Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi yang berbatasan dengan provinsi provinsi Jawa Tengah ya. Nah, tadi sudah ada beberapa peta. Silakan tugas kalian mencari lagi berkaitan dengan potensi-potensi pariwisata di Indonesia. Silakan kalian cari sebanyak-banyaknya potensi pariwisata di Indonesia. Lokasinya di mana, potensinya seperti apa, contohnya seperti apa. Silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Nah, baik. Pada kesimpulannya, tadi kita sudah belajar sangat banyak sekali ya berkaitan dengan pariwisata. Dimulai dengan potensi pariwisatanya, ada wisata apa saja? Ada 4 ya, wisata bahari, wisata alam, wisata budaya, dan wisata pertanian atau agrowisata. Nah, selanjutnya berkaitan lagi, tadi ada 8 poin berkaitan dengan ciri pembangunan wisata berkelanjutan. Coba sebutkan. Yang pertama ada partisipasi. Selanjutnya ada keikutsertaan stakeholder. Lalu kepemilikan lokal. Lalu ada aspek ekonomi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Lalu ada daya dukung, ada aspek lingkungan dan aspek sosial. Nah, banyak sekali ya. Semoga kalian paham, semoga kalian dapat mengerti dalam pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran selanjutnya kita akan masih membahas tentang potensi-potensi sumber daya alam di Indonesia ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Semoga kita dapat memahami, dapat mampu atau dapat ikut serta dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Bapak tutup dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Tutup dengan doa kifaratul majlis bersama-sama juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.